Yuk, Masnya. Yuk, Mas. Tinggal di mana? Pegang mic-nya. Pegang mic-nya, tolong. Nah, Tinggal di mana? cerita, Pak. Tinggal di Pasuruan, Pak. Pasuruan. Nggih. Pasuruan, Jawa Timur. Nggih. Nah, kesini sama siapa? Sama istri. Istri. Istrinya mana? Tuh. Ini. Iya. Oh iya. Masnya lahiran tahun berapa? 74, Pak Haji. 74. Istri lahiran tahun 79. Sehari-hari apa Masnya? Kegiatannya apa sehari-hari di Pasuruan? Kerja di bengkel, Pak Haji. Kerja di bengkel. Toko Aki, Pak Haji. Toko Bengkel Aki. Iya, Nah, Masnya bagian apa di toko Aki? yang punya Pak Haji. Yang punya. Iya. Berarti punya usaha sendiri. Iya. Join apa sendiri? Sendiri, Pak Haji. Sendiri. Udah berapa lama tuh usaha toko Aki? 12 tahun. 12 tahun. Nah, sekarang ke RDAY, apa permasalahannya? Apa hajatnya? Apa keinginannya? Apa problemnya? Deketin mic-nya. Mungkin istri. Istri, nanti istri yang ngomong ya. Ya udah, ini suaminya agak kagok. Yuk, Bapak. Nervous, Pak Haji. Nervous. Aduh, Pak Haji. Bagus, lo gak gue kawinin sama kebo bule lo. Tadi gue mau kawinin sama kebo bule. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya datang kemarin ini silaturahmi karena saya sering lihat YouTube-nya Pak Haji, dan kebetulan saya dengan istri, nama saya Suherman. Istrinya mana? Itu. Ini. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Bapak lahiran tahun berapa? Tahun 75. 75. Iya. Muda banget. Ibu lahiran tahun berapa? 72. Wow, dapat berondong. Bersyukurlah Bu, dapat berondong. Terus Bapak sehari-harinya apa? Saya ini bekerja dulu di pelayaran, Pak. Pelayaran. Pelayaran. Jadi ABK, anak buah kapal, atau jadi bajak laut? Jadi saya bukan di kapal, Pak. Di mana? Di kantor. Oh, di kantor. Jadi saya untuk ngurus di ekspedisinya. Oh, Pengiriman iya. barang ekspor impor. Dan itu saya udah keluar di tahun 2017. Apa? Saya udah keluar di pelayaran itu tahun 2017. Oh iya. Nah, Setelah itu apa kegiatannya setelah itu kegiatan ini 2017? saya 3 tahun ini saya bikin usaha sendiri. Usahanya apa? Usahanya di ekspedisi, Pak. Oh, kayak Purwader. Ya, forwarding. Forwarding. Ya, namanya forwarding. Nah, Oh. dan kebetulan saya join sama teman rekan bisnis saya, tapi udah jalan 3 tahun, 4 bulan terakhir ini dia bisa sendiri, ngambil sendiri. Jadi saya ditinggalin gitu. Jadi kan akhirnya kan saya berdiri sendiri. Rencananya saya di bulan depan tanggal 5 saya mau bikin perusahaan sendiri, Pak. Bikin perusahaan sendiri. Iya, bikin perusahaan sendiri karena kan saya job-job itu udah banyak. Cuman permasalahannya kan saya tinggal di modalnya untuk kepercayaan gitu, Pak Ji. Itu. Dan kebetulan tadi juga kan ada rencana pengiriman mopping rig dari Cirebon ke Cepu. Nah itu udah deal dari 3 hari yang lalu setelah saya berangkat dari rumah ke Semari. Di tol itu dibatalin secara sepihak gitu. Oh. Jadi istilahnya kan rezeki udah depan mata tapi gagal. Gitu Pak Haji. Ya mungkin kan saya kemarin ini kan niat karena Allah, kedua juga silaturahmi sama Pak Haji untuk ini mungkin ada keganjilan di hati saya atau gimana gitu Pak Haji. Itulah. Jadi saya pengen cari solusinya. Boleh. Gitu. Tadi ajarin ya. Nah. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikan Toro. Tinggal di mana? Jakarta, Cempaka Putih. Cempaka Putih. Sehari-harinya apa kegiatannya? Untuk saat ini masih nganggur, Pak Haji. Udah berapa lama nganggur? Udah lama karena kemarin kan sempet mobil online. Apa? Mobil online narik online. Narik Grab. online. Bapak supir Grab. Ya, Grab mobil, Grab motor. mobil.
Grab mobil. Emang bapak lahiran tahun berapa? Saya tahun 80. Lahiran tahun 80. Bapak kesini sama siapa? Sama adik saya sama ibu saya. Ibunya mana? Oh iya, sama siapa lagi? Sama adik saya. Adiknya mana? Oh iya. Bapak serumah gak sama ibu sama adik? Satu rumah. Satu rumah. Nah, bapak udah pernah berkeluarga belum? Udah. Istrinya masih ada gak? Masih. Anaknya punya gak? Anak mau punya. Oh iya. Nah sekarang ke RDI apa hajatnya? Nanti saya gimana, kan saya juga ada sangkutan utang di bank, terus Jaminannya apa? BPKB, BPKB, motor, mobil. mobil. Oh iya, terus Terus kedepannya supaya saya lancar rezekinya aja Pak Haji gitu. lancar rezekinya. Oh iya. Biar boleh nanti ngobrol ya. Biar lunas utangnya gitu semuanya. Oh lunas utangnya, boleh. Ntar ya. Yuk, ibu mana mic-nya? Nih, Assalamualaikum. ini mau ngomong nggak yang pinggir? Nama, Assalamualaikum Pak Haji. mana suaranya? Tok 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 tok. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Muslimah, Muslimah, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kalau Terus? saya hajatnya pengen rumah lunas dan mobil lunas gitu. Rumah lunas, mobil lunas. Ini yang tahu RDI ibu dulu atau bapak dulu? Saya dulu. Bapak dulu. Nah, kok ibu mau dibawa ke sini? Ya, kita tadi komunikasi, saya mau pergi ke tempat rumah yatim piatu, dia ngikut gitu. Oh. Oke, ya udah. Jadi dia belum tahu ilmu RDI. Baru tahu kemarin dia ngeliat TikTok. Oh iya, jadi gini Bu. Wanita yang hobinya nenenin pasangannya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Kalau saya boleh tahu, kapan ibu terakhir nenenin suami? Kapan ibu terakhir nenenin suami? Tahu gak nenenin? Nenenin, ngasih tetek ke suami kapan terakhir? Hari apa ya? Seminggu yang lalu lah Pak. Seminggu yang lalu. Senin Bapak apa? duluan yang minta atau ibu yang nawarin? Ya saling inilah. Gimana? Namanya suami istri. Kadang-kadang istri nawarin, saya juga kadang-kadang minta. Gimana kalau istri nawarin, kalau boleh tahu? Ngomongnya gimana istri? Ya kan dia menawarin nih, awalnya nih tete saya gatel nih, ada yang kangen nggak? Gubrak. Gitu Pak. Kenapa gak digaruk? Ini malah diempeng. Ngerinya kena susu beracun. Air susu kadaluarsa. Oh jadi ini nenek saya gatal nih. Ya gitu Pak. Terus bapak langsung aktif, gimana proaktifnya? Ya saya minta ngomong gitu kan, kata Pak Haji kalau bisa, saya kan sering nonton di YouTube nih. Ya. Kalau bisa Istri yang nawarin. istri nawarin, dan kalau bisa juga kan bisa untuk hubungan suami istri itu bisa 5 kali nggak apa-apa. Iya. Katanya gitu. Cuman kan karena saya kadarnya kemarin tuh habis tulang punggung saya nih agak patah Pak Haji, jadi agak berkurang, dan kedua juga saya habis operasi ambeien 2 kali. Oh. Gitu. Jadi nafsu besar, cuman tenaga kurang. Oh ya, ngempos. Iya. Itu Pak Haji. Jadi udah masuk, bukannya ambles malah jebol. Nah, itu. Aduh. Kalau sakit ambeien Pak, obatnya cuma 1, mandi jam 00. Banyak tamu RDI yang sakit ambeien tanpa dioperasi sembuh total. Obatnya cuma mandi jam 00. Kebetulan anak saya dua-duanya kena ambeien juga Pak. Suruh mandi jam 00. Oh iya. Jadi kalau orang yang sakit ambeien Bu, makan sambal bermasalah, pikiran langsung kambuh, obatnya cuma 1 Pak, sakit ambeien, mandi jam 00. Ntar sembuh. Nanti praktekin Pak, Ya. mandi jam 00 ya. Ya Pak Haji. Nah, kalau saya mau nih Bu, hajat ibu harus terkabul sama bapak. Bisa gak ibu maksain tiap hari nawarin nenen sama suami? Bisa?
Jadi hari ini udah nenen belum Pak? Belum. Nah, nenen di depan dulu. Sini di depan, nenen dulu. Belakang sini. Di belakang. Nanti paksain tiap hari ya. Sip. Yuk, ibu sebelahnya. Nama. Assalamualaikum, nama saya Wati dari Pandaan. Usaha saya sama suami toko aki. Toko aki. Ya, 4 tahun ini sudah rada. Nikah udah berapa tahun? Udah 17 tahun. 17 tahun. Usaha aki Dari 13. 12 tahun. Oh iya. Nikahnya udah 27. 27 tahun. Iya. Nah, dulu nikah sama siapa waktu itu? Grogi. Grogi. Lo lahiran tahun berapa, Bos? 74 ya Pak. 74. Iya. Mbaknya lahiran tahun 79. 79. Iya. Nikahnya udah 20. Iya, hampir ke 27. Oh iya. Usaha. Usaha aki rada surut Pak Haji 4 tahun kemarin ini. Ya. Gitu. Terus kita dikasih sakit kaki kanan, saya kaki kanan, suami kaki kiri. Oke. Gitu. Terus ini apa namanya? Saya harus bayar kontrakan bulan Mei tanggal 5 besok. Kontrakan rumah atau toko? Toko. Iya. Nah, toko dagang di situ aja apa pindah-pindah? Di situ aja. Dari awal. Dari awal di situ. Berarti dari awal ngontrak dong? Iya. Sampai hari ini belum jadi milik? Belum. Wow. Kepingin Pak Haji. Bisa lah. Amin. Bisa. Nanti diajarin ya. Nggih. Ada lagi? Ini anak barep terlibat pinjol sama Umur? utang di bank 26 tahun. 26 tahun. Ya. Tinggal di mana dia? Tinggal sama kita. Oh, di Pandaan. Iya. 26 tahun. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Kena pinjol. Iya. Terus hari-hari apa kegiatannya dia? Masih kayak maklaran gitu Pak Haji. Makelar apa? Mobil atau sembarang itu Pak Haji. Oh, iya. Iya. Udah berkeluarga apa belum? Belum Pak Haji. Oh, belum. Anak saya 3, yang nomor 2 kembar. Nomor 2 kembar. Iya, Umur kelas berapa 1, tuh? 16, mau 16. Oh, iya. Kelas 1 SMA. Nah, ini yang 26 kena pinjol. Iya. Berapa tuh Bu pinjol? Berapa aplikasi? Saya kurang tahu, kurang lebihnya mungkin 9 atau 7 gitu Pak Haji. 7 aplikasi. Iya. Tapi dia nggak fair. Mbak Nadia berapa aplikasi pinjol? 40 aplikasi bisa lunas. Amin. Suaminya pinjol 60 aplikasi. Suami istri 100 aplikasi. Ibu kan baru berapa? 9 atau 9, tambahin lagi dah. Bilang sama anaknya, ya. Kita nggak ngelayanin yang 9, minimal 50 ya. Gimana caranya lunas hutang? Boleh, Pak Haji? tadi ajarin ya. Iya. Pak Yuk, Haji. sebelahnya. Nama, Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Ati Dwi Jayani, tinggal di mana? tinggal di Jakarta. Kesini sama siapa? Kebetulan ini saudara kakak kandung Yang mana? saya. Ini, Ya, yang laki. ya, Nah, ini adik. saya adik. Sehari-harinya apa kegiatannya? Saya ada usaha di Tanah Abang Pak Haji. Apa tuh? Jualan perlengkapan bayi. Jual perlengkapan bayi. Iya. Di Tanah Abang. Di Tanah Abang Blok A. Sendiri atau join? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Iya. Berapa karyawannya? 5 Pak Haji. 5. Iya. Terus ke RDAY ikut sama kakaknya nih, apa hajatnya? Banyak sebenarnya Pak Apa Haji. banyaknya? Yang mendesak sekali itu bulan depan Pak Haji. Jadi saya punya usaha juga di Pandaan. Terus Apa? sama perlengkapan bayi juga Pak Haji. Yang nungguin siapa? Yang nungguin kadang juga ipar, kan apa tuh di Pandaan ipar. Jadi ya sama karyawan aja. Lagi mana ngontrol duitnya sama barangnya tuh? Iya, pakai sistem ada Pak Haji. Ada pakai. sistemnya sekarang. Kayak gitu. Cuman jadi bulan depan itu sama pemiliknya itu harus dijual gitu loh Pak Haji. Tahun kemarin saya udah DP, tapi bulan besok itu harus pelunasan.
dan nggak tahu tiba-tiba tahun ini tuh benar-benar turun sekali Pak Haji. Utang-utang saya juga tiba-tiba meledak juga. Hutangnya. Gitu. Iya. Nah, mbaknya tinggal di Jakarta, tinggal sama siapa aja? Sendiri Pak Haji. Suami? Sudah cerai 2 Cerai tahun mati, yang cerai lalu. hidup? Cerai hidup Pak Haji. Dapat anak berapa? Belum ada. Belum ada? Iya. Dan mbaknya lahiran tahun berapa? Saya 78. 78. Iya. Oh, iya. Jadi sekarang yang mendesak apa nih hajatnya? Hajatnya bulan depan itu Pak Haji. Bulan depan disuruh bayar 850 juta sama pemiliknya, kalau enggak DP-nya hilang Pak Haji. 350 itu DP-nya nanti hilang gitu loh Pak Haji. Jadi besok bulan depan itu harus bayar 850, terus utang-utang saya aja Pak Haji. Biar gimana caranya bisa cepat lunas gitu. Boleh, tadi ajarin ya. Ya Pak Haji. Yo, terima kasih. ibu yang belakang apa hajatnya? Ibunya yang Mas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tina, tinggal di Jakarta, Cempaka Putih. Tina. Ya, 4 huruf. Nyisu Tina. Oke. Saya pengen Pak Haji, saya kan usaha jahit juga, terus bisnis dari kesehatan Swanghor, pengen lancar Pak Haji. Pengen lancar. Iya, Ada lagi? itu aja, kalau biar usaha saya biar lumayan gitu Pak Haji. Boleh. Terus bisnis saya tuh biar lancar, biar banyak yang ikut gitu Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya Pak Haji. Yuk, ini adiknya. Nama. Assalamualaikum. Dengan nama saya Sri Lestari. Panggilannya? Kalau hanya di sekeliling rumah sih Sri, tapi lebih banyaknya Tari. Oke, ibu cocoknya dipanggil apa? Cocok semuanya Pak Haji. Cocok. Karena kalau dari keluarga kita sendiri itu panggilannya Sri. Tapi pada saat di lingkungan di luar sana atau mungkin pada saat saya bekerja itu panggilannya banyaknya Tari. Tari. Iya. Jadi ibu mau dipanggil siapa sekarang? Sri Lestari, Tari juga boleh Pak Haji. Oh iya. Iya. Jadi begini Pak Haji, saya dibantu, bukan dibantu, maksudnya bisa melunaskan hutang rumah, cicilan rumah beserta mobil. Ya. Dan punya hajat kembali karena sebentar lagi anak sudah mulai minta disunat. Minta disunat. Iya. Oh iya iya. Minta Boleh. disunat. Ibu ada suami? Ada suami, bekerja di sama kayak abang saya dulu, tapi abang kan sudah nggak bekerja. Di suami itu kerjanya di online, jadi seperti lalamove gitu Pak. Oh iya. Bagian apa suami? Supir, pengantar barang. Pengantar barang. Iya. Ibu tahu RDAI dari mana? Dari orang tua. Oh iya. Makanya aku baru Ibu udah sekali nonton YouTube-nya RDAI belum? sempat kemarin, iya. Hah? Sampai kemarin malam saya nggak bisa tidur, malam-malam saya kepengen Kenapa nggak bisa tidur? ketemu Pak Haji. Gubrak. Anak-anak saya kan banyak, ibarat kata banyak utang ya, apalagi dia Pak Haji. Ayo gimana caranya ke Pak Haji, saya bilang sampai mohon yuk, ayo ke Pak Haji. Saya sampai nangis Pak Haji, nggak tahu Pak Haji. Iya jangan nangis, nanti saya nenenin. Iya, Pak Haji. Ibu pernah gak nenenin suami? Pernah. Pernah. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Malam Jumat. Malam Jumat. Tadi malam dong? Iya. Siapa yang nawarin dulu? Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Selalu suami. Selalu suami yang minta. Nah kalau dia minta, ibu apa actionnya kalau suami minta nenen? Pasrah. Pasrah? Iya. Wow, alhamdulillah. Jadi gini Pak, Bu, kita global ya. Nanti bapak, ibu inget. Sebelum praktekin ilmu RDAY, introspeksi. Apa tuh introspeksinya? Coba inget-inget.
Pernah gak ibu, bapak datang ke orang pinter? Datang ke orang pinter tuh ke siapa aja yang ngasih amalan, yang ngasih biritan, yang ngasih jikiran, yang ngasih harus baca ini, baca ini, baca ini. Atau bayar mahar. Coba ingat-ingat. Bapak, ibu ingat. Kalau memang ada, bersihin dulu. Karena kalau bapak dan ibu nggak bersihin, meraktekin ilmu RDAY sama juga buang garam ke laut, nggak berasa asin. Buang lagi garam ke laut, nggak berasa asin. Orang laut digaremin. Jadi ibu diajarin ilmu RDAY, manggil pembeli, pembeli datang, duitnya nggak puguh, duitnya kepake aja buat ini, buat itu. Nah, contohnya tadi barusan yang ibu tadi keluar, itu privat yang kedua. Privat yang pertama dia 10 juta, ngomongnya biasa aja begini. Pas tadi privat kedua, kita keker, set. Bu, ibu datang ke orang pintar, udah berapa orang? Kata dia nggak kehitung. Jadi akhirnya duit masuk habis, duit masuk habis. Yang tadinya udah kaya raya tajam melintir, merosot kelitutan. Lah gimana mau dibenerin? Akhirnya tadi kita ajarin dulu. Besok privat lagi yang ketiga ya. Ini saya ajarin. Besok privat lagi yang keempat. Harus kaya raya tajam melintir. Harus 10 miliar per bulan. Nah sekarang karena ibu privatnya global, ibu coba introspeksi dulu. Boleh gak Pak Haji saya satu-satu? Waduh, bisa jam 12 nggak selesai. Tadi aja satu orang hampir 1 jam. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, bisa 7 jam. Tapi saya mau tuntas Pak Haji. Iya, saya juga mau. Tapi kan karena di global, introspeksi aja dulu. Ada gak ibu gurunya dulu sebelum ke RDAY? Saya sih perasaan enggak Pak Haji. Cuma suka praktekin Pak Haji. Sebelum kenal saya. Kan lihat di YouTube Pak Haji. Dulu sebelum kenal saya, pernah gak ibu datang ke orang pintar? Sebelum kenal saya, kan kenal saya baru. Sebelum, misalkan tahun 2000, oh saya pernah ke kiai ini, saya pernah ke Habib ini, saya pernah ke ustadz ini, saya dikasih amalan ini, saya dibawain keris. Kalau tadi kerisnya sama batu cincinnya banyak banget ya. Cara ngetesnya gimana kalau bapak dan ibu kalau dikasih pegangan sama gurunya? Nah, bapak dan ibu kerisnya atau batu cincinnya atau apa aja dikasih wafaknya itu masukin ke dalam lemari, ditutup lemarinya, listriknya dimatiin malam-malam. Kalau lewat dari jam 00 bunyi gak gluduk. Kalau bunyi itu makan. Bapak makan, ibu makan, dia juga makan. Kalau bapak makan daging sepotong, dia makannya seekor. Jadi berapapun duitnya ibu, habis. Ibu makan sate 10 tusuk, dia makannya 1 ekor kambing. Bahasanya begitu. Jadi duitnya nggak puguh. Ada nggak contohnya Pak Haji? Kemarin malam, lusa, orang Malang, Batu, Malang, dagang sayuran bisa punya utang 4 miliar. Coba bayangin Pak, dagang sayuran Bu, masa punya utang 4 miliar? Nggak mungkin. Nah, coba Bapak dan Ibu introspeksi dulu. Ada gak sih saya amalannya dulu? Oh ada. Nah, dinetralisir. Caranya apa? Cebok alat kelamin Bapak, cebok alat kelamin Ibu. Air cebokannya buat masak nasi, sama buat minum, sama buat nyair lodeh, sama bisa buat bikin bumbu rujak. Apa aja pakai itu selama 9 hari. Kalau belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Kalau belum gatal, ulangi lagi 93. Kalau gatal, nah baru dipraktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, cebok alat kelamin Ibu, dicawik-cawik di depan kiosnya toko aki atau di
tokonya baju bayi. Ketiga, paksain bapak dan ibu harus praktekin ilmu RDI. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Berikutnya, paksain sholat tobat 18 kali dari maghrib sampai isya. Yang 50 dari jam 0, dari habis subuh sampai mau tidur. Yang terakhir, bermuhajat. Emang ada ayatnya Pak Haji? Ada. Hadisnya ada. Nanti diterangin nama Pak. Ayo, terangin bos. 1, 2, 3. Ringkas. Kalau yang tadi kan bersihin masing-masing dia. Baik, Bapak sekalian, singkat, padat yang sudah disampaikan Pak Haji, tinggal kita yakin melaksanakan, ya, laksanakan. Tapi memang harus bersih diri dulu. Kalau nggak bersih percuma. Walaupun uang datang, hilang. Bapak Ibu pelihara mangga, kalau di situ ada benalunya banyak, walaupun dipupuk, disiram, buahnya tidak akan banyak. Mendrip-mendrip tumbuhnya, betul? Iya, itulah Bapak Ibu. Mendlik-mendlik apa terjemahannya bahasa opo koi mendlik-mendlik? Jadi nggak buahnya sedikit, nggak bisa lebat. Iya, kelihatannya hidup tapi nggak menghasilkan. Hidup tapi nggak ada hasilnya. Dipupuk, disemprot, nggak ada. Tapi harus dibersihin benalu-benalu yang nempel-nempel di pohon-pohon. Kelihatannya kecil, tapi akarnya itu yang ngerogotin. Ngerogot. Itulah kodam yang nempel di badan Bapak Ibu sekalian. Dia ikut makan. Contohnya luar biasa Pak Haji. Makannya 10 tusuk, tapi dimakan mereka 1 ekor. Habis. Betul? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil itu dibersihkan, sambil dijalani ilmu RDAY, tapi ya harus bersih dulu itu nanti, harus bersih. Tapi tetap dijalankan, jangan nunggu bersih baru dijalankan, tidak apa-apa. Langsung dikerjain, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan Rahman Rahimnya, mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Karena kita datang ke orang pintar itu, amalan kita ditolak, tertolak oleh Allah. Kita percaya dengan orang pintar, makanya Ki Joko bodoh, bener namakannya kan Ki Joko bodoh, bukan orang pintar, karena sudah terkenal orang pintar itu minterin. Ya, jangan ya, bersihkan dulu. Kita tidak akan deteksi satu-satu kecuali yang privat khusus. Pertama sudah dijelaskan, bangun jam 00, senyum, ucap syukur, sholat tahajud, witir, baca Quran. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Nanti dibuka, dipelajari untuk menguatkan, bener enggak sih yang diajarkan Pak Haji itu ada dasarnya, buka di situ. Jam berapa Allah menyuruh kita bangun? Bocorannya jam 1/2 malam. Nisfahu awingkus minhu. Jadi separuh atau kurang sedikit darinya, dari malam itu. Setengah, 1/2 malam. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu dasarnya Pak Haji ngajarinya bangunnya jam 00. Lanjutnya disuruh untuk sholat tahajud, sholat lalu baca Al-Quran. Kenapa kita disuruh untuk itu? Allah menguatkan perintahnya, itu ada fadilahnya, ada bonusnya. Kenapa disuruh seperti itu? Kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu
pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jiwa, mental, Bapak Ibu sekalian, tidak menjadi mental yang cengeng, yang mudah terpengaruh, yang mudah kena bujuk rayu, yang mudah goyah, tapi kuat, tangguh mentalnya, mental baja. Dan ucapannya menjadi mantap. Apa artinya? Apa yang Bapak Ibu ucapkan bisa jadi kenyataan, dikabulkan oleh Allah. Itu dasarnya. Hebatnya baca Al-Quran itu di RDAY Pak Haji mengajari kita untuk baca Qurannya 12 juz. Banyak amat. Ada yang lebih banyak. Kalau Imam Syafi'i yang mazhabnya dipegang oleh mayoritas Indonesia, itu baca Qur'annya semalam khatam 2. Hah? 2 apa? 2 kali. Tapi kalau sahabat Nabi yang kita contoh karena berkaitan dengan hajat Bapak Ibu sekalian, yang kita utamakan, yang kita dengungkan ke Bapak Ibu sekalian kan mesti Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena itu contoh motivator kita yang menjadi sahabat Nabi, yang kaya raya, tajir melintir, jadi saudagar yang sukses tapi dermawan. Seperti Bapak Ibu sekalian, saudagar, pedagang kaya raya dan dermawan. Apa yang beliau lakukan? Baca Qur'annya setiap malam 1 kali khatam, 30 juz. Contoh yang luar biasa bagi beliau untuk kita adalah tadi itu, apa yang dia ucapkan, apa yang dia pegang jadi uang. Kurma busuk yang sudah tidak laku malah dibeli oleh beliau, dibeli masuk gudang. Alhamdulillah ternyata ada yang cari kurma busuk untuk obat, dan harganya 10 kali lipat dari harga kurma normal. Kenapa? Karena obatnya harus kurma busuk. Kurma normal nunggu busuk lama, kelamaan, karena saat sekarang dibutuhkan untuk obat. Ini contoh jadi motivasi Bapak Ibu sekalian. Fadilahnya baca Al-Quran. Belum bisa 12 juz, menuju 12 juz. Mulai dari 1,2 juz minimal ya, sehingga motivasinya kan gampang. Sudah Pak Haji berapa? 1,2. Kalau dituliskan kelihatannya 12 ya, lumayan 1,2 juz. Nah, sehingga tinggal buang komanya, seret, nah jadi 12. 1,2, 2,2, 3,2, duanya harus ikut terus. Lebih 2 lembar, 1 juz lebih 2 lembar, 2 juz lebih 2 lembar, lebihi pokoknya 2 lembarnya, biar 2 lembar ini menjadi motivasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kenapa Pak Haji nyuruhnya 12? Ya 10 lebih 2, 10 lebih 2 gitu. Karena yang umum kan 3 hari khatam, berarti 10, 10, 10. Di Pak Haji pegangnya plus 2 harus plus gitu. Motivasi kita gitu. Jangan bunder ya, ada komanya. Bapak, Ibu sama. Pak Haji sudah berapa? 1,2 Pak Haji. Nah, lumayan. Lumayan ya. Tingkatkan terus. Yang kedua, Bapak Ibu, kerjakan tetap sholat taubat yang 18 plus 50.
18 menghindarkan, menghapus sifat negatif itu yang tertulis itu, yang dirangkum Pak Haji di dalam formula 18 agar bersih dari hati kita. Itu harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena itu sifat yang tidak disenangi oleh Allah, termasuk tetangga kita, teman-teman dekat kita yang baik pasti tidak suka sifat itu. Itu harus dibersihkan. Plus 5 sifat yang dominan di dalam diri kita. Contoh dari 18 itu kita ambil mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, misal. Nah, 5 ini Bapak Ibu sholatnya 10, 10, 10, 10, 10, jadilah 50. Yang ini dikerjakan habis subuh sampai dengan mau tidur, dicicil. Boleh 10, 10, 10, 10, 5 kali, 10, 15, 5, tinggal situasinya disesuaikan. Niatnya satu-satu, bukan borongan. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena salah untuk menghindarkan sifat 18. Borongan itu namanya. Satu-satu, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah, harus hilang dari sifat kita. Allahu Akbar 2 rakaat, salam, dapat 1. Terus sampai urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang 18 juga diniatkan sama seperti itu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka muka suntuk, tidak ceria. 2 rakaat, salam. Suratnya pakai yang pendek-pendek saja, yang mudah dihafal, yang sudah hafalnya larinya bisa 100 km per jam begitu bacaannya. Gitu. Fatihahnya kan sudah hafal banget kan. Alhamdulillah, amin. Enggak sampai 1 menit. Enggak sampai beberapa detik selesai. Enggak lah, guyon ya. Ya, tartil biasa. Yang 5 itu juga sama, diniatkannya satu-satu, 10, 10, 10. Saya niat sholat sunat karena Allah, karena saya suka mikir. 5, 2 rakaat, salam, sampai 10 kali dari sifat mikir doang. Bisa? Jelas ya? Bisa dipraktekkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian Pak Haji menekankan untuk sholat tobat? Karena ini menjadi pintu rezeki, pembuka rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Syarat untuk hajat kita terkabul, harta kita dilipat gandakan oleh Allah, kata Allah harus mohon ampun. Nah, mohon ampunnya dengan sholat tobat. Ada dasarnya itu. Bapak Ibu nanti buka di surat Nuh, surat ke-71 ayat 10, 11, 12. Nanti dibuka di situ menjadi motivasi. Ada 5 bonus kalau kita mohon ampun kepada Allah. Yakin akan dilipat gandakan harta kita. Bisa? Jelas ya? Ya. Kalau yang 18 itu dilakukan di Maghrib sampai Isya. Kalau yang 50 habis subuh? Habis subuh sampai mau tidur. Jam 11 malam. Ya, habis Isya boleh. Misalkan siang belum selesai, habis subuh sampai ini belum selesai, karena maghrib kan yang 18. Ya. Berarti yang kurangannya tambah habis Isya. Kalau untuk ngajinya itu, katakanlah hari ini kita bisanya 2 juz, 2. Itu loncat ke surat lain? Nggak boleh. Lanjut. Ya, Urutan. nanti nggak katam-katam. Khatam. Biar khatam. Jadi juz 1. Juz 1 juz itu kan berapa lembar? 9. Jadi 9 lembar 1 juz. Kalau kita baca 9 lembar berarti dapat 1 juz. Tambah 9 lembar lagi, cepatlah 9 lembar. Kalau
9 lembar berarti satu halaman berapa baris, Bu? Tergantung. Berapa? Tergantung juga kadang-kadang kan ada yang pendek. Enggak, sama, pasti sama barisnya. Itu kalau belum selesai dilanjut. Lanjut. Jadi dapat 1 juz lah, dapat 9 lembar. Sudah tepar. Besok lanjut lagi, bukan balik lagi. Tapi juz kedua, lembar ke-10 sampai ke lembar 18. Nah, hari keduanya harusnya kan 18 lembar, tambah 2 lembar, jadi dapat 2, hari ini berarti dapat 1,2 juz. Ningkat kan? Ningkat. Hari ketiga ningkat lagi. Lama-lama terbiasa baca 12 juz. Kalau udah 12 juz itu ulang dari Kalau bukan bablas lagi sampai khatam. Sampai qul a'udzu birabbin nas. Dah. Langsung baca doa khataman. Potong ingkung. Ya, siap. Belum bisa mengaji pakai Al-Quran yang ada tulisan Latinnya, malah lebih hebat. Kalau ngaji orang bahasa Arab, ngajinya dari kanan. Kalau kita nggak bisa baca, bacanya malah dari kiri, ya tak? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Bacanya kan dari sini. Nah, ibu malah bacanya dari kiri. Dibalik malahan. Alif lam mim. Nah, huruf Latinnya. Nggak usah terjemahnya. Kelamaan. Huruf Latinnya dibaca, lama-lama bisa ntar. Kalau sudah ada niat, pelan-pelan. Jadi cara ini tips cara cepat bisa baca Al-Quran. Ini ilmunya. Bapak Ibu pasti hafal Al-Fatihah. Hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini bacaannya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dihafalkan. Oh, begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti hafal. Tulisan itu diamati, kan ada yang putus-putus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tulisan Latin itu biasanya nempel di setiap kata-kata. Bener kan? Ada yang nempelnya, yang ada terjemahnya itu nempel itu. Alhamdulillahi Robbi. Nah, itu lama-lama hafal, lama-lama bisa tahu. Makanya Pak Haji ngajari kita kan, kalau memang nggak bisa sama sekali, baru dapat 1 juz tapi kita sudah agak capek, buka aja minimal. Dibuka. Dibuka sampai berapa juz? Iya, dibuka sampai 12 juz, buka saja, baca atasnya doang. Nah, syarat memenuhi, tapi bacanya baru dapat 1 juz. Ya. 1,2, buka terus. Nah, besok lagi seperti itu. Lama-lama minimal seneng dulu dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan malam jalanin Dapat 3 juz, Gerimis ya? 2 1,2 juz misal. 2 juz ya. Terus besoknya sama juga gitu. Lanjut aja. Lanjut sedapatnya, bisa tambah lebih banyak. Oh, gitu. Nah, hari itu biar kita syarat 12 juznya terpenuhi, buka aja. Sholat tahajudnya itu 8 rakaat plus 3 witir. 8 plus 3 boleh, 4 plus 3 boleh, capek banget 2 plus 1. Capek banget ini 2 plus 1. Nah, gitu. Jadi kalau maghrib sholat taubat baca ini 18. 18 urut itu. Kalau subuh 10 bacanya mana? Ya itu diambil tadi yang 5 yang subuh sampai mau tidur itu 5 sifat. Oh, 5 sifat. Ambil yang dominan di dalam diri Bapak. Apa? Pilih dari situ. Oh, pilih enggak. Pilih, iya yang dominan. Saya paling utama jengkel. Ya udah, jengkel itu harus dilunturkan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu, habis sholat
tadi Pak Haji menekankan untuk angkat tangan habis sholat isya, Bapak Ibu sholat sunnah. Jadi kalau di masjid, imaman di masjid, makmum di masjid, imamnya bacaan zikirnya terlalu panjang, putus saja, kelamaan ya. Jadi Bapak zikir sendiri, sholat sunnah 2 rakaat, badiahnya langsung angkat tangan, mengangkat tangan, munajat kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Itu bisa jadi sudah doa umumnya boleh. Ini kita meditasi, mensugesti diri, afirmasi kita, ucapan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, tadi sudah contohkan Pak Haji. Alhamdulillah, 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 Allah sudah berikan kontrakan saya menjadi milik saya. Padahal belum. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Kita Jadi harus prasangka baik. Itu ucapan-ucapan hajat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. DP yang 300 juta tidak hangus, pasti kembali, pasti bisa melunasi. Nah, pasti jadi milik. Walaupun belum. Yakin. Kenapa Pak Haji ngajari harus mengangkat kedua tangan? Karena hadisnya sangat kuat. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, menguatkan hati kita. Kata Nabi, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, munajat, memohon hajatnya kepada Allah dengan tangan hampa. Hadisnya gitu. Kita artikan Allah tidak mengabulkan artinya. Jadi kalau kita mengangkat kedua tangan kemudian membalikkan tangan dengan tangan hampa, itu Allah malu. Maka kita bikin malu Allah dengan cara kita munajat kepada Allah, tetapi harus menjalankan aktivitas yang diajarkan Pak Haji tadi. 1, 2, 3 kita jalanin, pasti dikabulkan oleh Allah. Pak, kalau sholat qobliyah ba'diyah itu kira-kira jam berapa ya Pak? Sebelum sholat wajib. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah berarti sebelum. Jadi yang mengiringi waktu sholat. Jadi qobliyah duhur berarti sebelum duhur. Ba'diyah duhur berarti setelah duhur. Gitu aja gampang ingatnya. Jamnya mengikuti waktu sholat. Bapak Ibu, ilustrasi satu saja lagi. Ilustrasi kenapa Allah malu. Saya kasih contoh. Putra putri Bapak Ibu sekalian rajin banget bantu ibu buka toko, bersihkan toko, pagi-pagi toko sudah bersih, rumah bersih, halaman bersih, dapur bersih, bahkan sudah merebuskan air untuk bapaknya mandi. Dengan menjalankan seperti itu, kemudian mengadahkan tangan ke bapak, Pak, tambah beli pulsa Pak 100.000, dikasih nggak kira-kira? Pasti dikasih. Malu bapaknya kalau nggak ngasih. Udah dibantu seperti itu, nggak punya uang, pasti datang ke tanya-tanya ibunya, cari-cari, ntar tak kasih, cari-carikan. Tapi kalau kita ngeremehin orang tua, biarin, nggak mau bantu apa-apa, ngerengek-ngerengek, ya dibiarin. Kayak kita, ibadahnya nggak ekstrim, sedekahnya nggak ekstrim, setiap malam nangis.
Itu ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa pasti Bapak Ibu masuk lah ya. Masuk contohnya ini. Masuk ya. Tanya, itu pada saat kita angkat tangan ini posisi berduduk apa berdiri? Duduk. Jadi pada waktu masih habis sholat. Jadi kalau ibu-ibu masih pakai mukena, masih di atas sajadah, diusahakan belum batal. Jadi kalau das meledak, ya wudhu dulu lah. Meletus. Tadi ada yang meletus enggak tadi, Bu? Ya. Tanya ini apa namanya? Kalau dulu kita sering ke orang-orang pintar dibawain sesuatu, kalau sekarang sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak tahu tempatnya di mana, hilang atau gimana, itu gimana terus penyelesaiannya? Nggak usah dicari, kan udah hilang. Tinggal ibu minum air cebokan. Iya, ibu main minum air cebokan, karena kalau nggak minum itu dia pasti makan. Masih nempel. Jadi sampai 9 hari ya? Ya kalau alat kelamin ibu gatal. Jadi 9 hari ukurannya, tanda-tandanya gatal. Itu pakai air aqua apa air Air aki. bukan air tanah? Kalau aki kan Boleh air yang boleh, air aqua juga boleh, yang siap diminum juga boleh. Jadi air keran juga boleh, habis direbus. Bangun tidur itu langsung Yang jadi air cebokan itu bukan berarti kita BAB dulu baru dicebokin, bukan. Jadi justru kita bangun tidur sebelum pipis. Jadi masih bersih, masih aromanya masih sedap gitu ya, belum kena pipis. Itu disiram-siram dulu sambil ucap hajat. Keluarin, diminum. Kalau Bapak Ibu apa namanya? Ekstrim, udah langsung aja bawa ke kamar mandi, siramin, minum. Sebagian minum, ekstrim, udah keluar langsung minggat itu. jadi ditaruh di baskom ya? Di baskom, di ember, bak gitu, tak ada ember untuk masuk. Iya, itu yang menggerogoti. Ini kayaknya pelaku semua ini Pak Haji. botolnya. Iya. Dari ustaz kayak amalan baca-baca. Iya, itu udah tinggalkan dulu. Ya, apalagi Ibu sambil dikasih air minum, itu pasti ada yang nempel. Kalau ini Pak Haji ngajarin kan enggak, ini dasarnya Al-Quran, yang jalani Bapak Ibu sendiri, yang ngobati juga Bapak Ibu sendiri. Ya, tanpa saya ngobatin. Iya. Kalau Bapak datang ke orang pintar itu yang ngobatin. Saya nggak pernah ngobatin. Yang ada paling saya cuman ngarahin. Kayak kemarin ada yang pakai tongkat, saya cuman megang doang. Oh ada isinya, ya udah keluar tuh langsung aja. Makanya Pak Haji, saya udah privat kok, hajat saya belum terkabul. Ya dibersihin dulu dong, peninggalannya dulu. Kalau enggak ya nggak bisa lah. Percuma privat. Makanya tadi yang barusan privat yang kedua, 10 juta yang kedua, ibu-ibu tadi dari mana? Bukan ibu-ibu tadi? Yang paling akhir tadi, yang kedua ini tadi, dari Kalimantan. Bukan, ibu-ibu perempuan tadi yang dukunnya banyak. Nah, itu dia berobat, dia tegak ngakuin saya datang ke dukunnya banyak. Gitu. Nah, ya udah dibersihin dulu, Bu. Dia dagang di pasar baju, suaminya dagang di pasar baju di Jawa Timur. Anaknya 1 perempuan. Nah, ibu sekarang mau privat pengen terkabul. Bapak mau privat terkabul. Lah itu simbahnya masih ngikut. Gitu. Haji mau tanya nih, kalau saya kan kadang-kala kan ada orang minta tolong, kalau orang kesurupan, ya kan, saya cuma ngambil air putih, bacain Al-Fatihah, diminum, terus sembuh gitu. Itu gimana Pak Haji? Sekarang Bapak kaya gak? Enggak. Ya udah jangan disembuhin, jadinya ngikutin Bapak, dianya juga
Bapak nggak bakal kaya. Ada gak dukun yang kaya raya? Ada gak yang dukun pakai mobil Hummer? Ya kan saya nggak minta apa-apa Pak Haji. Ya walaupun Ternyata nolong. enggak kan, tapinya Bapak nggak bakal bisa kaya-kaya. Nih sekarang Bapak nggak kaya. Iya. Ngapain lo bantuin orang? Udah aja biarin. Nah sekarang yang kesurupan benci sama lu. Ya betul. Yang nyurupin. Yang nyurupin. Benci gak? Iya. Benci bos. Janganlah bos. Udahlah. Jadi lo sukses dulu pakai mobil Robicon, baru lo nyembuhin orang sakit gitu. Nah lu masih tulalit nyembuhin orang sakit, akhirnya lu terpuruk kan. Udah ngapain? Pak tolongin pak. Nggak bisa saya. Kok nggak bisa? Udah nggak. Soalnya apa? Ini bapak saya santet. Bapak bantuin. Daripada lu, nih aja sekalian satu paket nih gua hajar berdua, betul lah. Bapak disantet, berobat ke bapak nih. Bapak nyembuhin, bapak nggak punya pegangan. Kira-kira kehajar gak nih berdua? Hah? Kehajar bos. Sekarang lu sembuhin nih orang kesurupan, sehat. Terima kasih ya pak. Iya iya. Tapi bapaknya nggak ada perubahan tuh. Harusnya ada perubahan dong. Strong, ekonominya strong, semuanya strong gitu. Tapi terserah lu, kalau lu mau bantuin ya udah nggak apa-apa. Ini kan cuman usulan aja dari gue, iya betul. Ya, Karena kan dia minta tolong tuh kan. Ya udah lo tolongin aja, tapi sampai tua ya lo begitu aja, nggak ada perubahan bos. Oh gitu. Biarin aja orang lain yang ngobatin, jangan lu. Gue juga kalau bisa ngalas ngobatin, tanya Kang Nur, gue nyembuhin, bantuin orang sembuh. Yang ada pasien gue orang sakit semua. Ngapain mendingan gue ngurusin yang kelilit utang. Udah jelas enak. Orang nyembuhin orang sakit kagak enak bos, pasiennya antri, ya betul. Apalagi kesantet, ada. Udah mendingan begini aja dah. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa, satu paket sama hobi gue. Ya baik Bapak sekalian, itu hal-hal yang harus Bapak Ibu kerjakan mulai Bersihin. saat sekarang, utamanya bersihin semua dulu dulu, badan-badan lo terutama. tuh. Pasti akan dari wiritan Ya. zikir, air-air dari yang pernah mustika-mustikanya, simbah-simbah keluarin dulu. Kalau ada mustikanya larung ke laut. ya. Makanya simbah-simbah orang pinter pada ngamuk nih, Pak Haji. Apa katanya Pak Nur? Pak Haji, Menurut lo apa sih? mengambil jatah rezeki saya. Iya, katanya Pak Haji ngambil jatahnya Jatahnya mbahnya. Kan lu biasanya pasiennya berobat ke sono, lu jadi pada berobat ke gue, jadi pasiennya berkurang. Berkurang. Makanya mengurangi kue. Makanya tukang santet pada berobat kemari. Pak Haji gimana biar pasiennya banyak? Lah ini pasien semua, kerjain aja ini. Jadi Baik. lo bersihin dulu, Ya. ajarin, bersihin. Jadi bersihin tadi itu dengan cebok satu, dengan cebokan itu maksudnya bangun tidur masih posisi Belum bersih, pipis. belum pipis, cucu masih bersih, disiram. Ya, Niatlah. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, air ini untuk mengusir yang ada di badan saya, baik kiriman maupun yang nempel maupun yang dulu saya berguru. Udah, nanti ibu buat masak nasi sama buat minum. Begitu. Dulu kan kita suka nyari bu buat pelaris, biar dagangan laris, ada wiritannya, ada jikirannya, ada mustikanya, ada wafaknya. Itu kan selama dia hidup toko kita maju. Tapi kalau dia udah mati toko kita jatuh, terpuruk. Kalau ini kan ilmunya Allah. Enggak, baca Quran kan ilmunya Allah. Itu langgeng sampai anak cucu. Betul? ya Pak Haji. Kasih tempelan bungkusan putih, tempel Di atas pintu, ada tulisan Arabnya. Iya. Nah, iya.
banyak itu ya. Jadi itu harus bersih dulu, pasti akan kembali lagi nanti. Baru amalan yang dikerjakan Bapak Ibu ada asarnya, ada bekasnya, ada hasilnya. Kalau enggak, sudah. Tapi ada juga yang enggak mau. Pasien Pak Haji yang berapa minggu yang lalu itu enggak mau di ini, yang mau istrinya doang, enggak apa-apa. Lakinya karena yakin masih ini. Tapi ya sudah, mau Habis. cair 100 miliar Habis. enggak jadi. Habis. Tapi dia masih yakin memelihara itu, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu yakin dengan itu, ya ndak maksa kita, gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan keyakinan penuh, istiqomah, penuh keyakinan yang bulat, keras, mantul, dalam minggu bulan ini bisa cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar Pasti. Pasti. Amin. Terakhir ya, sebelum saya tutup, termasuk kita nggak boleh punya susuk. Jadi kalau ada susuk, keluarin dulu susuknya. Caranya gimana? Itu tadi yang saya ajarin. Emang ada Pak Haji? Ada kemarin yang susuknya 3. Jogja. Umurnya 69 tahun, perempuan, nyupir sendiri dari Jogja. Mobilnya expander manual. Punya susuk 3. Nah, saya bilang keluarin dulu. Kaya Pak, luar biasa. Nggak mau saya. Kuat Pak. Ibu terlalu tua, dia masih muda, umur 69 tapi masih cantik ya. Masih cantik Bu. Bahasanya. Ibu kan baru 40 berapa? 53. Masih kelihatan umur 53. Dia nggak kelihatan 69. Tapi punya susuk 3. Ada susuk itu. Hah? Karena ada susuk itu ya. Iya. Nah ibu kalau mau awet muda nanti kita pasangin susuk. Namanya jarum pentul. Susuk KB. Apa? Susuk KB. Susuk KB. Jadi maunya saya kalau ada susuk keluarin dulu. Pak Haji, susuk saya nggak bisa ngeluarin. Ya itu tadi yang diajari minum itu, nanti keluar sendiri. Nanti digini-giniin. Nah keluar, digini-giniin, keluar. Pak Haji, kalau saya punya susuk emang kenapa? Bener, sekarang suami kita sayang, tapi besok di hari tua suaminya nyerain kita atau istrinya nyerain suaminya. Ada di usia 70 tahun digugat cerai sama istrinya. Di 80 tahun 80 tahun digugat cerai sama istrinya. Coba udah 80 tahun umurnya digugat cerai sama istrinya. Istrinya umur 70. Kok ada Pak Haji? Ya kan ada kayak gitunya. Dulu waktu karir, dulu waktu dagang ada. Usia suaminya 80, usia istrinya 70, gugat cerai jadi pisah. Kasian kan? Nggak boleh. Atau bapak hobinya jelek-jelekin orang, nggak boleh. Ibu hobinya jelek-jelekin orang, nggak boleh. Emang kenapa Pak Haji? Orang yang suka jelek-jelekin orang, bonusnya dari Allah, anaknya tidak ada yang rumah tangganya langgeng. Pasti anaknya pada cerai. Masa Pak Haji? Lo lihat aja di negeri ini. Mana ada anaknya yang rumah tangganya langgeng? Nggak ada. Betul? Ya. Nggak usah disebutin namanya. Pasti udah pada tahu. Ya kan? Nah, coba bapak-bapak jangan. Ibu-ibu jangan. Kalau lihat sesuatu yang jelek, ya udah deh. Legowo aja deh. Kita kan enggak kan? Ngomong aja, nggak boleh. Bisa cair 10 miliar. Yuk, terkabul. Harus cair 10 miliar. Harus cair. Harus cair. Harus cair. Harus cair. Harus cair.